Papuk Djamilah atau sering dipanggil Papuk Ilok. Beliau berasal dari lingkungan Karangbejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Keseharian beliau pergi mengaji ke tempat-tempat pengajian umum. Di waktu luangnya, beliau pergunakan untuk mencari botol-botol plastik bekas air minuman. Kemudian beliau kumpulkan untuk dijual ke saudagar rongsokan. Beliau bisa mendapatkan uang Rp50.000 dalam waktu beberapa minggu dari hasil kumpulan rongsokan tersebut. Kemudian beliau pakai untuk beli beras. Selain itu, beliau juga kadang-kadang mendapat santunan dari teman-temannya yang satu pengajian. Papuk Ilok hidup sebatang kara, tanpa suami dan tanpa anak. Kebutuhan dan keperluannya sehari-hari ia penuhi sendiri dengan mengharapkan uluran tangan orang lain. Di masa tuanya ini, beliau pergunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tanpa harus memikirkan tentang kemewahan dunia. Karena beliau sadar, dia tidak akan mampu untuk menggapai semua itu. Yang terpenting baginya adalah ada beras untuk dimasak, ada air untuk diminum. Mengenai lauknya, cukup hanya garam dan cabai mentah. Dengan keadaan seperti ini, beliau tetap bersyukur atas karunia kesehatan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumah yang ditempatinya adalah rumah peninggalan orang tuanya. Dikala hujan, dalam rumah ini pun ikut kehujanan. Di atas tempat tidurnya, beliau meletakkan terpal untuk menghalau air hujan yang jatuh di atas tempat tidur. Setiap harinya, beliau ditemani oleh radio butut. Beliau ternyata adalah pendengar setia Radio Lombok FM. Beliau bercerita bahwa setiap hari beliau mendengarkan Radio Lombok FM dan selalu mendengarkan acara Abata Lombok Berbagi. Ketika beliau mendengarkan acara Abata Lombok Berbagi, katanya beliau menangis dan dalam hatinya berkata, "Kenapa tidak saya yang dijenguk oleh Radio Lombok FM?" Suara hatinya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah menggerakkan kaki kami, tim Abata Lombok, tim Radio Lombok FM, dan tim Persaudaraan Setia Hati Terate untuk datang menjenguk beliau untuk berbagi bahagia. Kita akan mendengarkan kisah hidup beliau langsung dari Papuk Djamilah atau Papuk Ilok bersama reporter kami Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lombok. Alhamdulillah, kembali lagi Sandra hadir di ruang dengar sekaligus di layar handphone Sobat Lombok dalam acara Abata Lombok Berbagi di edisi yang ke-99. Edisi kali ini Sobat Lombok, saya dan tim tangguh Radio Lombok FM berada di Dusun Karangbejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, di mana di sini Sobat Lombok seperti biasa kita akan bersilaturahmi dengan saudara kita, dengan keluarga kita, bunda kita yang tentunya memang butuh sentuhan, uluran tangan, dan perhatian kita semua tentunya. Sobat Lombok, saat ini Sandra berada di samping rumah beliau, dan di sini tempat beliau
menaruh hasil aktivitasnya sehari-hari. Aktivitasnya kadang beliau pergi cari rongsokan di usia senja beliau, dan di belakang Sandra ini adalah hasil beliau cari rongsokan, dan nanti rongsokan inilah yang akan dijual sebagai untuk menyambung kehidupannya, untuk belanja atau untuk kehidupannya sehari-hari, biaya kehidupannya sehari-hari Sumatera Lombok. Dan di sini beliau hidup sebatang kara, tidak ada anak, keluarga, di tempat yang jauh dari kata layak. Lagi-lagi alasan keterbatasan ekonomi harus memaksa beliau untuk menjalani semua ini. Karena alasan keterbatasan ekonomi harus membuat beliau tegar dan ikhlas menghadapi semua ini. Baik, Sumatera Lombok, seperti apa cerita beliau, bagaimana kisah keseharian beliau? Yuk, kita langsung aja menemui bunda kita ini. Kita akan berikan beliau sunggingan senyum di hari ini. Ayo, Sumatera Lombok, ikuti sana. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apu maitit tukul meh bersalim julu Allahumma sholli ala sihan pu. Baik meh yang besen tahu tiang besen tahu ke. Oke, baik Sumatera Lombok, sekarang kita udah bersama nenek kita ini udah jelapo lihat berkenalan. Saya pesengan mapu saat baik napiara anda Jamilah Papu Jamilah nggih Papu Jamilah Jamilah cantik ya Jamil. Enggi apu mesa dulu niki nggih saat baik dengan kancil sebatang karang yang baik nina dengan kancil sama mana kang diara nara dengan kancil baik sejari-jari selalu ngaji ke jongko dengar rezeki yang sanggup akan baik mau sak bilang jelo napi mah degawe elek dari kini. Di narak ngaji sembahyang doang baik. Enggak porok ngaji sembahyang. Ronsokan oleh dua ni ke dia mengangkat ni ke. Nggih anu gembel-gembel iya mau angkat. Iya sih. Bela mboyak ni ke. Salat ngaji salat jauh kar anu duan gresek baik. Nyentat nin ada. Nggih mak pemlangi ya jual pi sika beli terpan apa hantean seka jari seka anu kem jari apa terpal apa toko ni ciar temu sek dulu baik kak terpal ada beli tambah kucing-kucingnya ke baik karung mau nak terus yang jual rongsokan iya leten terbeli atau sida lalu menarik dengan lening bayaan iya mengdagang niki pira sim tebaya 1.500 sekali berjual ni ke pira mau kasekat no lan baik pira jelo ada kumpulang pira minggu teh wah semalat ngaji jual gresek codok karung lele bali ni ke lanah penok mo yo sur sikila baik kan mo nani kan apu untuk narak juluk lalu ngaji kumpul-kumpul ni kemu berembel balik doang nani ya balik doang tahu dulu. Nggih barek lagu tebarak ngaji nang julu baik tebarak jutu mengarap ngajarian baik. Nggih lemak wajah lampak ngaji baik. Selama ndesak momot lek balik niki otomatis napuk kan ndek bedai dait batur kanca sagira ngebeng sedekah niki. Detek katunga. Nggih malik hendak dan ngaji menjogok ni sang alo ngaji malik tengok lanarak dengan hak anu dengan eta kana papu ni melantut menjogok 10.000 tetap benar dengan hak anu telah melakukan ngaji. Mau ngaji kan otomatis jauh lah ini ke apa lagu separuh lagu tiang dek main angan nendek mesti dia jadi aneh ini anda ya bengemah menikana angka. Moniki apa terpal lele atas terpal sek kadang bos baik mau bong baru mbah bong latihan. Iya sek kadang bos bunyi hujan dek na buat baik mau hujan ni berocot di mekaka si bong enong aneh. Terpal isi. Anggi. Bayar gembel nyiki sek beli terpal. Bayar rongsokan. Nggih.
lagu tetap sehat apa? Alhamdulillah sehat niki perlu larut baik lagi sembahyang ngaji doang baik enggak anpur oke. Enggak anak poro baik silakan una juga lah tali sak rezeki sak. Apu kepenok sandal dalam lagu ye lain setoe doang. Oke enggak tuli on. Angka anggih ya ruan lain setoe. Angka iya angka iya wajar sedikit ngulu baik. Ada ndek letak naik tak togol. Niki ya araan niki. Buah yang petok tiap. Angka lemak meli baik sak rezeki. Apu, iya. Berarti wah sampun ngonek marah meniki apa? Nggih baik. Pil tahun pil balik tak tebilin si ina amaat baik. Ende dua mengeluh atau merasa ero baik sebarero mau hujan nangin nyeri baik. Deh ase eka hujan nangin perasaan narok tandak si bali niki. Lagu apa cuma lunak jangan kepala tali dikacep biara salah tali baik. Terus jangki sih nggih baik. Anapi kelak mikir. Dia ket nyapa nggih baik. Dia oleh mau beras apa? Angkat sedekah-dekah niku bisa jaring kalau lek ngaji niku. Men beg doa. Bi halek ngaji arek do rezeki mana mas kobo sekilo baik. Iya magja oleh. Misal maput sipir tengah malam melawan dek keruan ida perasa lagu mudah-mudahan sehat. Mudahan amin. Mau saya limendeng tulung apu. Pasal yang tolong Allah Ta'ala doa baik yang tolong kata manusia mir Allah Ta'ala sakit dan tolong baik ya pelihara Allah Ta'ala sehat Allah Ta'ala ingin Allah Ta'ala doang baik enggak nak salah diri itu Allah Ta'ala doang sakit nggih apu isa inti tetap sehat nggih sehat niki perlu selalu ngaji sembahyang doang baik enggak anpur oke nani apu kan kesetop dulu engkah lalu kamian enggih mau asa bilang jelo enggak an bali doang tak mau enggak an mau bali terus nani bali doang tahu ada ara isi dengan ni tapi sim bekando tak apa-apa ja apa-apa ara baik tokeri doang ada sambal-sambal ada sebiar dak locek apa-apa baik syukur doa. Penting sehat niki baik wahin tatkican salah talu. Nggih. Semeton Lombok hal yang luar biasa di mana bunda kita ini, nenek kita ini di saat suasana saat ini yang kita tahu di seluruh dunia udah lockdown. Tidak terkecuali juga dengan nenek kita ini saat ini lockdown, beliau di rumah aja. Yang keseharian beliau pergi mengaji, namun sekarang beliau tidak pergi mengaji lagi karena udah ada aturan tidak berkumpul, tidak membuat keramaian demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan tadi sempat Sandra tanya apa yang beliau lakukan di saat seperti ini. Beliau bilang ya hanya diam di rumah, beribadah. Beliau benar-benar yang udah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan aktivitas beliau adalah di saat pergi pergi ngaji, beliau angkat rongsokan atau barang bekas. Nah, di saat itulah apa yang beliau angkat itu beliau kumpulin dan nanti itu akan dijual. Tadi di belakang Sandra di luar tadi ronsokan barang bekas yang beliau kumpulkan itu udah banyak. Tadi Sandra tanya beliau akan jual untuk beli beras dan kebutuhan sehari-harinya. Beliau dibeli per kilonya itu Rp2.000. Kadang beliau bisa dapat 50.000. Itu pun sampai berbulan-bulan dikumpulkan baru dapatkan 50.000. Dan itu sudah beliau bersyukur luar biasa. Dan Sandra juga tanya dari mana beliau dapatkan untuk beli beras, untuk masak. Beliau bilang ada teman-teman beliau, sahabat beliau yang kadang datang ke sini
untuk mengantarkan beliau hanya sekedar beras saja. Dan beliau sangat bersyukur. Kalaupun hanya sekedar beras saja, ada nasi aja beliau bilang bisa lauk apapun, meskipun itu hanya sekedar garam, hanya sekedar cabai muda doang, beliau itu sangat bersyukur. Dan ini pelajaran dan pengajaran yang luar biasa untuk kita semua Sumatera Lombok, di mana rasa syukur itu memang ya harus ada dan harus ada pada setiap diri kita masing-masing. Apalagi di keadaan dan suasana sekarang ini Sumatera Lombok, selalu berpikir positif, selalu bersyukur, dan yang penting selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan Sumatera Lombok ya. Seperti bunda kita ini luar biasa, di usia senja beliau masih segar, masih sehat, dan beliau dengan rasa syukurnya tidak tampak sedikit pun di raut wajah beliau itu untuk sebuah istilah guratan keluhan atau menyesali semua ini. Malahan beliau seolah menikmati perjalanan yang beliau jalani saat ini. Nah, Ya. misal dekayun atau melihat sesuatu berembentan, demau misal melihat ke sesuatu lalu beliang diri ambil mau si meli terus Harap baik sedekah-dekah niki baik. Sedekah-dekah niki. lalu anda beliang di do. Nggih lalok baik. Lagi belanja Niki ya berdagang-dagang niki. rapat nali ni. Nggih niki. Malik dengan ngeling-ngeling niki tak beli baik. Lan papa kan muli 2000 panen meliak sedekahin bayane huning kena. Alhamdulillah baik, murah dengan selalu ngaji niki anda. Alhamdulillah. Maaf baik ndak apa penyiara ini anu ni ke peliharaan Sandra ni ke. Alhamdulillah syukur. Astagfirullah. Tetap buka. Ya Allah, ya Tuhan. Yang buka anu menuna. Nggih, melingih aran Sandra niki jari niki radio tetap nggih tetap buka niki. Depan dengar nah Tiang Sandra Nggih. ke Bajang Andre. Oh nggih, oh alhamdulillah dua nyara niki jari alhamdulillah nggih wah aduk niki lek tetenak si batur ge tetep nyara niki. Saya tenak. Mbak Rani nyara lagu makin lengkah nyara merari. Oh, Mbak Rani nggih wah tenak aduk niki. bernostalgia jarin Sobat Lombok, ternyata bunda kita ini fans buka berat itu. Radio Lombok FM. Nggih. Apa dia ngone lalu ngendeng ina Saya enggak asa ngendeng suara. enggih enta suara-suara niki malik tak bar niki tetap dengah pelinggih tak anu dengah tak marak-marak niki. Tetap dengah mukmion selalu atek juga tuh lagu nek tahun lain aneh. Alhamdulillah. Berarti nak ya. keluhan nangan menurut ijabah si Allah Ta'ala. Nggih, tak Akhirnya tiang Nggih. yang digerakkan untuk Nggih, menemui iya, itu. alhamdulillah ane baik anu pelinggih marah. Bukan suara nike ya mek tanda kia. Saan anu nike sa meni wah dengah akile diu. Mau napi angan dengah suara. Ya ro iya se yang kami tebak. iya wah meni anak tiang embe tau tiang dan tahun-tahun abade. Unik tiang. Anu pelinggih ngaran Mbak Sandra. Dan melek dengah baik di lembut dapat sehat baik. Kedem Amin ya Allah. Ya Allah. Dia tetap makan stereo gitu kan sasak doang gitu. Alhamdulillah. Semoga Lombok ternyata Sandra pakai masker. Yang bangkilan setel itu maju ke Ternyata fan berat Radio Lombok FM secara kasat mata. Secara spontanitas beliau nebak karena Sandra tadi kan pakai masker. Beliau nebak. Beliau nanya, bukannya sudah Mbak Sandra penyiar radio. dengan karena dengan merek ini. Akhirnya saya buka masker dan
Bunda kita ini ternyata pernah tersirat di hati beliau, pingin ke radio, pingin bertemu kita di radio. Ternyata Allah mengijabah dan kamilah yang mengunjungi beliau ini tanpa direncana, benar-benar ini spontanitas. Kabar beliau baru tadi ya Bajang Andre kita dapatkan infonya bahwa beliau ada di sini dengan kondisi beliau yang seperti ini. Namun ternyata beliau juga adalah fans aktif Radio Lombok FM yang tidak tahu juga. Ya, Semata Lombok. Ternyata beliau luar biasa. Di tempat ini, di rumah beliau selalu memutar radio. Tadi pas kita kesini juga beliau lagi monitor radio. Nak, Ya. tiang bareng tim datang jogdriki silaturahmi nggih. Ara amanah niki nak. Amanah langan SDIT Abata Lombok Sara Lek Mataram. Terus PAUD IT Abata Lombok Kara Mataram nak Notaris Harjo Le Praye dari PSHT Persaudaraan Pencak Silat Terate PSHT nike titip amanah langan tiang barang Bajang Andre nike Semata Lombok. Endah mudah-mudahan samangkin kesaksian acara niki lawan nara mungkin berkunjung atau datang tunggu mina datang berbagi arak sekedip rezeki nak tertitipan mungkin terima nina dan seberembe lagi mudah-mudahan berkat arak isim beli tangok lalu ngaji baik. Boleh kopi. Aduh pulih keadaan. Mudah-mudahan baik nggih. Ayo tahun. Mudah-mudahan arak isim beli berat. Nggih baik. Tetap mau baik. Nika acara niki bilang jelu Jumat tidak leh. Jok semeton jari itu memang tentu napiaran ke sabutuh bantuan sama butuh uluran tangan dan perhatian mudah-mudahan dapat Amin ya rabbal alamin. Semata Lombok berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Buat Semata Lombok yang ingin berbagi bersama Bunda kita ini, silakan Semata Lombok bisa langsung ke Dusun Karangbejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Dan Semata Lombok bisa juga langsung menghubungi kami di 081 9999 8488. Berbagi tidak akan membuatmu jatuh miskin, Semata Lombok. Berbagi akan membuat dan membuka pintu rezeki untuk kita semua. Berbagi adalah tabungan rahasia untuk kita di hari kelak nanti. SDIT Abata Lombok, PAUD IT Abata Lombok, PSHT, Radio Lombok FM, Notaris Saharjo tidak butuh surat apalagi syarat untuk berbagi bersama keluarga dan saudara kita yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Inilah kisah kita untuk kali ini, Semata Lombok, pelajaran dan pengajaran yang luar biasa dari Bunda kita ini. Rasa syukur dan selalu positif thinking, berpikir positif atas segala hal, atas segala apa yang dihadapi dan dijalani. Selalu sehat, selalu bersih, jaga diri, jaga kebersihan. Semata Lombok. Nak, napi harapan sendik teman tiang barang Bajang Andre pamit le balik tunggu mungkin nara keinginan pas bedait di titik napi Tak berhenti kenal. mungkin melek bedai dan Mbak Sandra dan Bajang Andre arak mungkin napi yang bedai di tiang ini ke kesokor baik sokor kepada jeling kan. Saya nggak cuare makawa mekanduk baru enjut
amat keluaran pelingih juga terbang konik pelingih marang Chandra neng kok yo sekali sebarang tetap bukaan itu Berarti nenten hal kebetulan ini nanggih memang wate atur si sama nggih kuasa. Allah taala dan baik Amin. amin Mudah-mudahan berkah. amin amin ya Allah amin amin ya Inggih Semata Lombok, inilah kisah kita di episode yang ke-99 di Abata Lombok Berbagi. Lalu kisah dan cerita apa lagi yang bakal kita temui di episode berikutnya? Tunggu kami di episode berikutnya dalam acara Abata Lombok Berbagi. Semata Lombok berbagi itu indah. Berbagi itu ibadah. Berbagi itu tabungan rahasia untuk kita di hari kelak nanti. Baik Semata Lombok, dari rumah bunda kita ini di Dusun Karangbejeluk, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Peraya, saya Sandra, Bajang Andri, tim Tangguh Radio Lombok FM, pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar handphone Semata Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Semangat terus tim Tangguh Radio Lombok FM.